أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada waktu subuh ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku atau Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah. Karena kita sebagai makhluk, sejatinya kita adalah properti, adalah hambanya Allah Ta'ala. Semua yang kita punya, semua yang ada di tangan kita, itu aslinya adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Nah, sebagai makhluk yang bergantung kepada Allah, maka ketika kita memohon, kita butuh sesuatu, kita mintanya hanya kepada Allah. Kan Allah sendiri yang memerintahkan, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an. Maka ketika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku. Ketika hambaku itu bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Maka mintalah. Ujibu da'watan da'i idza da'an, maka aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memerintahkan kepada kita ketika kita butuh apapun itu, hendaklah berdoa kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Dan setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Badah bin Abu Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alal 'ardi muslimun yad'ullaha ta'ala yad'uhu illa iyyah bid'awatin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa minasu anhu minasu mislaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim." Maka beliau bersabda, tidaklah seseorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah akan memberikannya kepadanya atau Allah menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan silaturahim.
Jadi di sini Rasulullah menekankan kepada kita bahwa semua doa yang kita panjatkan, semua permohonan yang kita minta kepada Allah, selama kita tidak memohon keburukan, memohon kemaksiatan, misalkan doanya ya Allah semoga menang judi, atau ya Allah semoga dapat pacar cantik, ini kan maksiat ya, atau ya Allah semoga tangga saya itu dapat musibah, atau dia itu tidak memutuskan silaturahim atau melakukan amal-amal penghalang doa yang lainnya, maka pasti doanya itu akan dikabulkan. Nah Ustaz, kan saya kok pernah sering doa tapi kok nggak dikabulkan, nggak dikasih gimana? Nah, Allah itu mengabulkan doa kita itu dengan 3 cara. Yang pertama, doanya itu dikabulkan, memang benar-benar dikasih. Dikasihnya bisa langsung dikasih atau bisa ditunda. Ya. Jadi nggak semua orang itu minta doa kemudian langsung dikasihkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, janganlah tergesa-gesa di dalam berdoa. Maksudnya apa tergesa-gesa dalam berdoa? Baru berdoa bentar, kemudian kok nggak dikabulkan, dia langsung berkata, wah Allah itu tidak mengabulkan doa saya. Cepat berputus asa. Ini betul parah. Ya. Coba kita contoh para nabi. Ya. Nabi Zakaria itu berdoa berapa puluh tahun untuk meminta putra. Akhirnya dikabulkan ketika sudah tua. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertahun-tahun memohon kepada Allah untuk mengaruniai putra. Kapan dikabulkannya? Ketika sudah tua. Bahkan sampai istrinya ya, Sarah itu mengatakan dalam surat Ad-Dariyat, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan dalam kondisi tua, kan dikatakan sedang mandul. Maka kata malaikat yang mendatanginya, kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Allah yang berkehendak bisa melakukan segala sesuatu. Maka yang pertama tadi Allah bisa mengabulkan, ya, mengabulkannya dengan memenuhi doa tersebut, meminta dapat mobil dikasih mobil, dapat minta motor ya dikasih motor, minta pekerjaan dikasih pekerjaan. Baik itu dikabulkannya langsung begitu minta langsung dikasih, atau mungkin ditunda mungkin 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, itu bisa saja. Yang kedua, Rasulullah mengatakan doa itu bisa dikabulkan dalam bentuk kita itu diselamatkan dari bala atau musibah sesuai dengan kadar doa kita. Misalkan kita minta mobil Avanza misalnya, Avanza pernah bisa mikirkan ya, Pak. Ini mobil jenis Avanza berapa harganya tadi? 300, 400 kan? Ada, ya 300 sebenarnya 400 juta lah paling mahal. Kan ini mintanya yang mahal-mahal. Minta mobil kan harganya 400 juta. Nah, mungkin Allah nggak ngasih mobil, tapi mungkin Allah menyelamatkan kita dari bencana yang kalau menimpa kita kehilangan 400 juta tersebut. Ya, misalkan pas ada banjir bandang gitu ya, yang lain tuh rumahnya hancur semua, kena terjang semua. Ternyata qadarullah Allah menyelamatkan rumah kita sehingga rumahnya itu tidak rusak sama sekali. Dan kalau rumah itu rusak, ya biaya gantinya sekitar 400 juta itu. Jadi Allah tidak mengabulkan doa kita dengan memberikan kita uang
atau mengabulkan permohonan kita, tapi Allah menyelamatkan kita dari bencana, dari musibah yang kalau bencana itu menimpa kita, kita akan kehilangan harta sebesar itu. Ataupun misalnya Allah juga menyelamatkan kita dari kecelakaan. Jadi padahal kecelakaan itu harus operasi segala macam, pengobatan bisa habis sampai ratusan juta. Jadi jangan merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Bisa jadi doa kita itu sudah dikabulkan Allah, tapi dalam bentuk yang berbeda. Atau yang ketiga, Allah itu akan menyimpannya sebagai pahala bagi kita di hari kiamat kelak. Jadi bisa jadi doanya itu yang memang belum dikabulkan di dunia, tapi Allah akan menyimpannya, ya. Allah akan memberikannya sebagai pahala, sebagai mengangkat derajatnya nanti di hari kebangkitan. Maka di hadis ini Rasulullah SAW ingin memotivasi kita, ya, meminta kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, apapun itu, ya. Karena Allah itu beda dengan hamba. Kalau hamba itu semakin diminta, semakin marah, semakin jengkel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita memintanya, semakin kita memohon kepadanya, Allah malah akan semakin cinta kepada kita. Kenapa? Karena dengan kita banyak memohon kepada Allah, itu menunjukkan penghambaan kita. Kita benar-benar menempatkan diri kita sebagai abdun, sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah, benar-benar menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Maka semakin kita menghamba kepada Allah, Allah pun semakin sayang. Malah kalau ada hambanya yang jarang berdoa, bahkan tidak berdoa sama sekali, malah Allah akan murka. Allah akan marah. Kenapa? Karena hamba yang tidak berdoa adalah hamba yang sombong. Hamba yang merasa dia bisa berbuat segala-galanya, hamba yang merasa dia bisa mencapai segala sesuatu hanya dengan usahanya. Dia merasa tidak butuh Allah, merasa tidak butuh dengan bantuan Allah, dia merasa semuanya bisa dicapai dengan tenaganya sendiri. Ini seperti kata Qarun, ya. Ketika Qarun disuruh untuk berinfak, dia mengatakan bahwa harta ini, ya, kekayaan dia itu datang hanya dari hasil usahanya sendiri saja. Nggak ada bantuan dari Allah, nggak ada pertolongan dari Allah. Alhamdulillah min dzalik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi, janganlah ragu-ragu untuk banyak-banyak berdoa. Jangan merasa kok kalau kita banyak berdoa kemudian wah nanti kok Allah itu kayaknya habis, betul Pak? Nggak akan bisa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin fad'u minni kemudian jika seluruh manusia dan jin dari yang paling awal yang paling akhir itu berkumpul dalam suatu lembah, kemudian mereka semua meminta kepadaku dengan semua permohonan, ya, dan aku kabulkan semuanya, aku kasih semuanya, maka tidaklah mana qasadalika mimma indi illa kama naqasal mahitu idza dakhalal bahr. Bahwa tidaklah semua itu ya ketika Allah itu mengabulkan seluruh permintaan
manusia dan jin semuanya itu dikabulkan semuanya, dikasih semuanya, itu tidaklah mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti ketika jarum dicelupkan ke laut. Air itu, ya, air yang nempel di jarum itulah seluruh permintaan makhluknya. Dan lautan yang sangat luas itulah sisa kekayaan Allah. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada bandingannya. Jangan pernah merasa enggan untuk berdoa kepada Allah, merasa malu atau merasa segan untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Kita butuh apapun itu, sekecil apapun itu, sandarkanlah diri kita kepada Allah, mintalah semuanya kepada Allah. Tentu doa ini kita barengi, yang pertama kita barengi dengan adab-adab berdoa yang baik, ya, diantaranya dengan rasa memohon, dengan mengangkat kedua tangan kita, memulai dengan memuji Allah dan sholawat kepada Rasulullah, kemudian bisa dengan wasilah-wasilah amal soleh kita. Dan jangan lupa hindarilah amalan-amalan yang bisa memutuskan atau menghalangi doa. Di antaranya seperti disebutkan di hadis ini adalah memutus silaturahim, atau di hadis lain disebutkan salah satu amalan penghalang doa adalah mengkonsumsi barang-barang haram. Di mana orang yang makan, minum, berpakaian dari barang yang haram, walaupun dia itu berdoa dengan sebaik-baik doa dalam kondisi yang mustajab, di waktu yang mustajab, kalau tadi dia hidup dari barang yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, qauli hada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, nun wal qalami ma yasul mustaqibil khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.